Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal awwalin wal akhirin wa fil mal'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'da. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, ya masyarus sabab, hafizani wa iyyakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, seagung-agungnya, yang paling sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala, dan juga dengan rasa syukur yang terdalam, sedalam-dalamnya, yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah tumbuhkan yang belum tumbuh, Allah segera tumbuhkan cinta kepada beliau. Yang telah cinta semoga semakin dilekatkan, semakin didalamkan cinta kita kepada beliau, dan semoga Allah mendekatkan kita sejak di dunia maupun di akhirat nanti, terutama di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bulumihi fid darin amin. Kita bacakan Fatihah dan doa untuk beliau dulu nggih. Pertama Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz, yang kedua Syekh kita Syekh Nawawi Al-Bantani, dan untuk semua keluarga dan sahabat beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lanjut kemarin sampai di kalam beliau tentang makna yarhamukum. Beliau menyebutkan kemarin irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yarhamu itu ada dua riwayat kata beliau. Pertama dikatakan yarhamkum, yang kedua yarhamukum. Kalau beliau bilang yarhamukum, yarhamkum itu bentuknya pernyataan, semacam pernyataan dari Nabi SAW. Artinya pernyataan bahwa itu janji Allah Ta'ala. Sayangilah yang di bumi, niscaya akan menyayangimu yang di langit. Itu kata Nabi. Bentuknya adalah semacam janji begitu ya. Sama seperti kita ketika berdoa dijanjikan untuk dikabulkan. Tapi kalau beliau di situ kita maknai, kita ambil riwayat yang yarhamukum dengan baris depan gitu ya, itu artinya doa. Dan Syekh Nawawi lebih memilih ini. Kenapa? Karena doanya Nabi tidak tertolak. Sekarang tentang nasihat husnul khotimah. Husnul khotimah ini penentu ya, semacam penentu akan selamatnya seorang hamba di akhirat nanti. Tapi namanya husnul khotimah ini dia memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya tuh secara umum seseorang hamba itu ketika lebih banyak amal solehnya dan bersih hatinya. Nggak bersih amat, harus bersih amat, tapi dia bersih lurus lillahi ta'ala. Setidaknya dalam setiap amal dia yang banyak tersebut, ya sebagian besarnya ikhlas lillahi ta'ala. Itu ciri-cirinya nggih. Pertama, dia lebih banyak amalnya secara kuantitatif gitu ya, secara jumlahnya itu sebelum dia meninggal lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, dan setiap amal baiknya itu dia ikhlas lillahi ta'ala, ya sebagian besarnya lah begitu. Atau dalam hidup dia itu dia pernah menyimpan rahasia ibadahnya kepada Allah Ta'ala gitu. Makanya pentingnya kita punya amal yang benar-benar dirahasiakan antara kita dengan Allah Ta'ala. Salah satu bentuknya ini puasa. Puasa itu ibadah rahasia. Nggak orang tahu kita puasa kalau kita nggak cerita. Terutama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kelihatan semua orang puasa, tapi kalau kita makan diam-diam nggak ada yang tahu. Itu juga salah satu yang kalau kita ambil di ayat Al-Quran itu, di kitab tafsir Al-Qurtubi, puasa itu masuk kategori ketika Allah berkata innama yafassabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar itu tiadalah mereka diberi pahala kecuali tanpa hisab. Kenapa tidak dihisab? Saking banyaknya, saking besarnya, dan itu hanya Allah yang tentukan. Bahkan malaikat yang mencatat pun tidak tahu takarannya. Nanti di akhirat terkuak kayak di spill, nanti di akhirat nanti di spill pahalanya tersebut. Di samping orang yang berpuasa, dia orang yang sabar, yang pernah di dunia mengalami fajaa'id dunya wa ahzaniha, kata Imam Malik. Kesedihan dunia, derita-derita dan kesedihan dunia. Makanya di sini kita kalau ditimpa musibah itu justru senang ya. Para wali itu kalau ditimpa musibah itu senang, dalam arti masih diingat sama Allah. Baik itu berupa hukuman, kita kan kadang-kadang membedakan itu ya, mana itu hukuman, mana itu teguran. Sama saja sebenarnya, yang penting kapan dia sama?
ketika kita bersabar. Nah, bahkan seorang ahli maksiat ketika dia dihukum dengan suatu azab gitu di dunia, kemudian dia ridho menerima hukuman tersebut dan dia sabar, sama pahalnya seperti orang soleh yang diuji. Makanya apapun bentuknya musibah itu dia baik untuk seorang muslim. Akhir itu sedikit tentang nasihat tentang husnul khotimah. Salah satu cara mengejarnya adalah jalur iri. Anak kemarin kebetulan nyampein 2 kajian tentang iri mengiri ya. Yang pertama, irinya orang-orang yang hidup enak di dunia kepada orang-orang yang hidup ngenes di dunia. Yang diirikan itu ketika amal mereka tidak ditimpang saking banyaknya dan catatan amal mereka tidak dibuka. Nah, gimana ndak iri coba? Udahlah, Allah yang langsung kasih pahalanya tanpa hisab pula begitu ya. Sedangkan kita ditakar pahalanya, padahal saya rajin sedekah, rajin sholat gitu ya, pergi berhaji dan seterusnya. Kok malah kalah pahala saya sama orang yang dulu hidupnya ngenes tapi dia sabar. Nah, sampai kata Nabi, pengen balik ke dunia biar badannya dicincang biar dia bersabar. Nah, itu salah satu cara ngejar pahala gede. Nah, kalau katanya Anda tadi baca review film di YouTube, itu kata-kata yang menarik di situ, ada seseorang yang mengharapkan hasil yang maksimal dengan hasil yang minimal. Ya, itulah salah satunya kalau di dunia itu dia adalah kesabaran. Sedikit sekali namanya sabar itu, tapi sulit. Kalau Imam Al-Ghazali sabar itu sulit, sama dengan apa itu persamaannya? Nah, puasa dan sabar itu cara kita dapat pahala besar tanpa ditakar. Pahala besar tak tertakar. Nah, udah jelas guys, ciri-ciri seorang husnul khotimah. Nah, dia lebih banyak amalnya atau dia memiliki amal yang membuat Allah ridho. Kita udah kemarin bahas tentang Imam Al-Ghazali yang menyayangi lalat. Ternyata itu yang menyebabkan beliau mendapatkan makom sampai di hadapan Allah Ta'ala. Menurut riwayat hikayat tersebut, seorang bermimpi melihat beliau ditempatkan di makom mulia. Artinya apa? Perbanyak amal dan usahakan ikhlas di keseluruhan ikhlas tersebut. Walaupun dalam belajar kita belum ikhlas, misalnya pengen jadi orang pinter, perasaan pengen pinter dan dikagumi, boleh pada awalnya, boleh untuk belajar. Nanti kalau udah berilmu, ketika mengamalkan ilmu itu jangan nggak ikhlas. Kata Imam Al-Ghazali dulu ketika beliau menuntut ilmu, beliau menginginkan beliau mondok karena makan gratis. Talabtul ilma li ghairillah, kata beliau, aku menuntut ilmu bukan karena Allah. Fa'abal ilmu an yakuna illa lillah. Tapi ilmu itu enggan kecuali kita menuntutnya dengan niat lillahi ta'ala. Jadi 2, perbanyak amal lebih banyak dari kezaliman kita gitu ya. Nah, amal kebaikan kita itu sebagian besarnya ikhlas. Insyaallah husnul khatimah. Nah, sekarang nih yang praktis dari Syekh Nawawi, kita diberikan doa. Kawan-kawan yang melakukan saya karena Allah, kita lanjut ke baris 8 dari bawah. Wa min asbabi husnul khatimah. Di sini seolah-olah beliau mengisyaratkan bahwa sebelumnya itu adalah ikhtiar kita mencari husnul khotimah. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal perbuatan, amal baik begitu, walaupun itu remeh, seperti memberi minum seekor lalat seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Tapi di situ Allah menyelipkan ridhonya ternyata. Nah, makanya amal perbuatan yang biasanya Allah menitipkan, menyembunyikan ridhonya di situ, itu ciri-cirinya Allah menyelipkan gerak hati kita di situ. Nah, makanya amal yang terbaik dalam sudut pandang ini adalah amal perbuatan yang di situ kita sangat terlibat gerak hati kita, kasih sayang kita di situ, ridho kita kepada Allah Ta'ala, sayang kita kepada makhluk dan seterusnya. Begitu kan amal keburukan ya, kezaliman biasa yang tidak sengaja atau terpaksa kita lakukan, itu beda dengan kezaliman yang benar-benar kita niatkan, apalagi penuh dengan dendam, kebencian, segala penyakit hati dilibatkan di situ. Itu kita waliyadzubillah jangan sampai itu membawa kita kepada su'il khotimah. Sin doanya apa? Doanya beliau, sebab-sebab su'il khotimah itu al-muwazabatu, rajin-rajin. Apa sih rajin bahasanya? Al-muwazabah itu rajin, rutin. Kalau rutin sih enggak, tapi rajin-rajin. Kalau rutin itu identik dengan terstruktur ya, terjadwal dan sama. Tapi namanya muwazabah itu sering-sering, enggak perlu dihitung tapi sering-sering. Apa itu? Membiasakan sering-sering membaca apa? Ala hadzal doa.
Sering-sering membaca doa ini, mengulang-ulang doa ini, kata beliau. Mana doa itu? Wahwa Allahumma akrim hazihil ummah. Nah, dicatat nih. Allahumma akrim hazihil ummatil Muhammadiyah. Doanya nggih. Itu di halaman 3 kayak katanya Ning tadi. Allahumma akrim hazihil ummatal Muhammadiyah. Ya Allah, muliakanlah umat Muhammadiyah ini. Umat Muhammadiyah bukan Muhammadiyah NU ya, bukan. Maksudnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir zaman. Kita meminta agar Allah merahmati umat Nabi Muhammad SAW. Bijamili awaidika fid darain. Bagaimana kita meminta Allah memuliakan umat Nabi Muhammad dengan semoga Allah memberikan bijami awaidika fid darain, dengan keindahan imbalanmu. Awaid itu semacam karunia, tapi karunia yang didasarkan atas usaha kita. Penghargaan lah, semacam penghargaan atau imbalan. Dengan indahnya penghargaan yang kau berikan, penghargaanmu fiddaro ini, maksudnya di dunia dan di akhirat. Dar itu dunia ini, darul dunia, begitu, darul akhirah. Ada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Rumah dunia dengan rumah akhirat itu namanya ad-darain. Ikroman itu sebagai bentuk ikroman itu penghormatan ya, tapi kalau dari Allah itu bukan penghormatan sebenarnya, semacam kemuliaan, pemberian kemuliaan begitu ya. Liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa saja yang engkau telah jadikan dia min ummatihi, bagian dari umatnya. Umat siapa? Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ulang doanya, Allahumma akrim hazihil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Wa minha al muwazabah ala hadhihi doa, ya. Di sini juga merajin-rajin atas doa ini, membaca doa ini, kata beliau. Baina sunnatis subhi wa fardihi. Wa minha, di antara sebab-sebab, ha ini kembali ke asbabi husnil khotimah, di antara sebab-sebab husnul khotimah, bila menyingkatnya di sini, al muwazabatu ala hadhihi doa, merutinkan doa ini. Kapan dilakukan? Ya, kalau tadi umum ya. Kalau ini ada waktunya, baina sunnatis subhi wa fardihi, di antara salat sunat subuh dan salat fardunya. Waktu kita nunggu iqamah itu ya, kita itu rajin-rajin membacanya, sering-sering diulang-ulang terus. Berarti beliau di sini maksudnya kita mengisi waktu menunggu salat fardu subuh itu, setelah kita salat sunat menunggu iqamah begitu ya, kita banyak-banyak baca doa ini. Mana doanya? Wahwa, yaitu Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah, berilah ampunan untuk umat Sayyidina Muhammad, junjungan kami Muhammad. Kita meminta doa untuk umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ustur ini sama aja ya. Tadi pertama kan beliau sini doanya Allah maghfir, kemudian Allah marham, kemudian yang ketiga Allah mastur. Ustur itu tutupilah, maksudnya tutupilah aibnya, tutupilah celahnya, tutupilah kekurangannya. Allah mastur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad. Ujbur ini artinya melengkapi kekurangan, menambal. Kalau bahasa lugasnya itu menambal, kita tambal. Jadi apapun kekurangan kita, kelemahan kita, kealpaan kita, kelalaian kita itu ditambal. Maksudnya dilengkapi, sempurnakanlah begitu ya. Lengkapilah umat Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma aslih ini memperbaiki. Memperbaiki. Kalau tadi aslih ini bisa berarti dia yang semula jadi dari buruk menjadi lebih baik. Atau dia memang sudah baik tapi menjadi lebih baik. Itu bedanya ujbur dengan aslih. Aslaha yuslihu islah. Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad. Perbaikilah aslih. Apa sih bahasanya kalau kita? Jelas tadi udah jelasin ya. Kalau ujbur itu kekurangan kita, jelek-jeleknya kita itu dihilangkan, diganti dengan yang baik, itu ujbur. Kalau aslih itu bisa berarti dia lebih baik secara umum.
Allah maafi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afi ini apa yu'afi gitu. Memberikan keafiatan, kesehatan. Ya Allah, sehat dan afiatkanlah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maafi umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ana ulang ya. Allah maafi umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baris bawah ya, afi ditulis. Afi ini dia baris bawah karena padahal dia fi'il amr. Kenapa baris bawah? Karena tanda baris bawahnya itu bukan baris bawah, bukan kasro, tapi dengan membuang huruf alif di situ, ya. Ada ya di situ, apa yu'afi. Nah, setelah afi itu ada ya di situ dibuang. Nah, jadi kedengarannya kayak baris bawah padahal dia baris jazam, baris mati. Allah maafi umat Sayyidina Muhammad. Berikanlah keafiatan kepada umat Nabi Muhammad. Allah mahfaz umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahfaz udah jelas nih, udah paham. Mahfaz itu memelihara, jagalah. Allah marham umat Sayyidina Muhammad. Beliau mengulangnya nih. Nah, ini ada tambahannya kata beliau, Allah marham umat Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Dengan rahmatan amatan, rahmat yang umum, menyeluruh gitu ya, global begitu ya. Ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Lanjutan doa yang tadi ya masih dibaca ini di antara sholat sunat subuh dan sholat fardunya begitu nggih. Allah maghfirli ummati Sayyidina Muhammad. Nah, ini diulang doa, ya Allah ampunilah, berikan ampunan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maghfiratan ammatan ya rabbal alamin, dengan ampunan yang umum. Ammatan itu menyeluruh. Am itu ya sudah menyeluruh. Tanpa tidak khusus untuk yang ini si itu saja, si ini saja enggak, tapi secara umum seluruhannya. Allah mafarij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mafarij, supaya Allah memberikan kita kesenangan. Faraja farij itu farj itu artinya lubang. Farj itu artinya lubang. Namanya lubang itu jalan keluar. Misalnya kita berada satu kesulitan, ada jalan keluar. Farj itu berikanlah jalan keluar, tapi bisa juga berarti berikanlah kesenangan. Allah farj umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kegembiraan, kebahagiaan, jalan keluar bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farajan ajilan. Nah, berarti di sini kalau beliau bilang ajilan itu berarti jalan keluar yang segera. Farajan ajilan ya rabbal alamin, wahai Tuhan yang Tuhan semesta alam. Wa minha mulazamatu hadhihi doa, dan di antara kalau ha ini kembali kepada asbabu husnul khotimah. Jadi seolah-olah beliau berkata wa min asbabi husnul khotimah, di antara sebab-sebab husnul khotimah itu apa? Mulazamatu hadzal doa, merutinkan. Mulazamah itu muazabah ya, mirip-mirip. Lazim itu mewajibkan. Lazim itu sesuatu yang memastikan diri begitu ya. Mulazamah itu mengharuskan diri, semacam itu ya. Artinya kita terus-menerus membacanya. Mulazamah kedua, wahwa ya rabbakul syai', wahai Tuhan segala sesuatu. Ini ada rahasia sedikit nanti di belakang ana spill ya. Ya rabbakul syai', wahai Tuhan segala sesuatu, biqadratika ala kulli syai', dengan kekuasaanmu atas segala sesuatu. Ighfirli kulla syai', ampunilah aku atas segala sesuatu. Wala tas'alni an kulli syai', janganlah kau tanyai aku atas segala sesuatu, atau mintai aku atas segala sesuatu. Wala tuhasibni fi kulli syai', janganlah kau hitung aku, hisap aku, perhitungkan aku dalam segala sesuatu. Wa atini kulla syai', dan berikanlah aku segala sesuatu. Nah, ini nih ada kaitannya dengan kata-kata kullu. Atini kulla syai', kita berdoa seperti itu ya. Apakah segala sesuatu yang buruk juga kita minta? Enggak, karena menurut nas lain bahwa kita tidak boleh meminta sesuatu yang buruk. Maka di sini walaupun kata-katanya kulla syai', kita berikanlah aku segala sesuatu, maksudnya yang baik-baik gitu ya. Itu doa. Nah, ini rahasia. Nah, sedikit rahasia tentang doa ini. Nah, doa ini dari mulai Allah maslih itu ya, Allah maghfir, pokoknya semua doa yang dari awal sampai akhir ini yang beliau Syekh Nawawi sebutkan itu, ana sering temukan, hampir pasti ada di setiap wiridnya thariqah. Nah, entah kalau kami kan thariqah Hizib Nahdlatul Watan, itu ada Allah Muslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terakhir itu ada, dan itu menjadi wirid wajib
wirid wajib tidak boleh kita tinggalkan, karena itu bentuk rahmat kita kepada seluruh sesama umat Nabi Muhammad SAW. Ini doa nggak main-main beliau naruh di sini. Itu wirid-wiridnya para aulia. Itu hampir di setiap hizib, setiap wirid yang di situ ada mursyidnya itu ada doa ini. Nah, wala tuhasib ini juga yang terakhir ini itu pertama kali ana mungkin di wirid tarekat juga. Begini dah kira-kira begini kalimatnya, kurang lebih seperti itu. Ya Rabbi kulli syai' bi qudratikal kulli syai' sampai terus-terusnya, itu rahasianya nggih. Silakan diamalkan sesuai dengan petunjuk beliau. Jadi yang pertama itu dibaca secara umum, terus yang kedua dibaca di antara sholat sunat subuh dan sholat fardu subuh. Yang terakhir ini sering-sering dibaca, dirutinkan. Nah, terlebih yang sudah dapat ijazah atau rekoh atau hizibnya bagus ya untuk diamalkan. Semoga bermanfaat nggih. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayang karena Allah, sampai sini kajian kita malam hari ini. Allah maftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allah maslih ahwalana kullaha ya karim. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Ya yasir yasir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil sahil alaina kull asir bijahil basyirin nazir. Allahumma fahimna ilma syariati wa tariqati wal haqiqah wastamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asru uyuba masyayikhina anna wa la tusib barakata ilmihim minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.